Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, Bapak, Ibu-Ibu, ini teman-teman dari rekan Jasa Marga ya. Saya Hardian Saputra. Di sini saya mewakilin kepala balai saya yang harusnya ngasih materi dari balai kita, dari Balai Geoteknik Terowongan dan Struktur. Dari Kalau dari tadi Pak Ruli dari Balai Bahan, ada satu unit mana di Bintek itu ada Balai Geoteknik Terowongan dan Struktur itu kita melakukan tupoksinya terkait geoteknik, terowongan, dan struktur-struktur jembatan yang biasa. Jadi kalau yang bentang panjang segala macam itu ada di balai jembatan, beda 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 balai. Nah kalau di dua sesi tadi terkait permukaan ya, aspal sama perkerasan beton mungkin di sini saya coba paparin terkait geotekniknya bagian bawah. Ini yang paling tidak kelihatan biasanya timbunan di atas tanah lunak dan permasalahan lereng jalan. Jadi dua item ini apabila kita mau ngebangun suatu jalan itu kan permasalahannya ada di tanah lunak dan pada saat kita cutting lereng jalan. Nah, secara aspek geoteknik itu ini nanti kalau ada langsung pertanyaan karena waktunya sedikit ya, 45 menit. Jadi sampai jam 12 mungkin bisa dipotong aja langsung kalau ada pertanyaan. Ada 4 masalah aspek geoteknik yang bisa temuin kalau terkait jalan itu adalah pertama itu tanah lunak. Itu tanah lunak itu biasanya ada mungkin di Sumatera, mungkin yang jalan tol Trans Sumatera itu sebagian melewati tanah lunak yang tentu kita harus melakukan semacam penanganan geoteknik sebelum kita ngebangun jalan di atas tanah tersebut. Kemudian tanah gambut bersama. Kemudian ada tanah ekspansif, itu ada mungkin di sebagian Pulau Jawa, terus ada di NTT. Kemudian batu lempung bermasalah. Batu lempung bermasalah ini sebenarnya kalau kita compare dia ke tanah ekspansif itu merupakan batuan induknya. Jadi dia ada biasanya ada di area pegunungan. Jadi contoh kalau area Cipularang, kemudian Jawa Barat itu area Tomo, kalau di Jawa Tengah itu Semarang Bawen. Jadi kalau ada jembatan ya yang bentang itu jembatan Penggaron yang selalu bergerak itu masalahnya karena batu lempung bermasalah tadi. Nah, jadi kalau teman-teman sebenarnya kita itu sudah punya yang dikeluarkan peta oleh Badan Geologi. Jadi ada dua atlas yang dikeluarkan yaitu peta sebaran tanah lunak dan tanah gambut dan peta sebaran batu lempung bermasalah. Jadi kalau seandainya mungkin rekan-rekan jasa marga sebagai owner tadi akan ada melakukan pembangunan jalan di ruas-ruas tersebut di bagian peta ini mungkin bisa minta diplotkan pada saat awal, terutama untuk peta sebaran batu lempung bermasalah. Kenapa? Karena begitu kita tahu, at least pada indikasi awal, kita akan siap menghadapi apabila eh, lokasi kita, lokasi rencana jalan kita itu ada di peta sebaran batu lempung bermasalah. Karena ini kalau sudah terjadi itu cost-nya sangat tinggi. Nah, kemudian ini terkait identifikasi risiko longsor pada infrastruktur jalan. Jadi awalnya biasanya pada saat tahap perencanaan, di awal itu kita sudah plot dulu. Jalan kita ada di risiko rawan longsor atau tidak. Jadi ini merupakan satu mitigasi sendiri. Eh, jadi kita sudah tahu penanganan-penanganan seperti apa yang akan kita lakukan tentu setelah ada penyelidikan awal seperti geologi dan penyelidikan tanah sebagai data pendukung lainnya. Nah ini contoh-contoh lereng yang pernah mengalami kelongsoran. Ini mekanismenya seperti aliran debris. Ini contoh saja. Ini terjadi di ruas jalan Rancape Palopo, Sulawesi Selatan. Jadi, aduh, nggak kelihatan nih. Ini akibat aliran debris, jadi si longsornya itu jauh sampai ke atas, itu sampai ke kaki longsorannya itu
sampai di bagian jalan. Jadi jalannya itu muter karena dia di pegunungan gitu ya, muter. Jadi sampai di tahap bawah gitu. Jadi kalau sudah seperti ini, eh, awalnya yang lokasi ini untuk sementara itu dibangun semacam jembatan gantung untuk mengakomodasi si sampai kendaraan bermotor. Kemudian akhirnya kalau pada saat ini sudah kejadian untuk melakukan rekonstruksi lereng itu cost-nya akan lebih mahal. Itu di-compare juga dengan pembangunan jembatan. Jadi harus kalau rekonstruksi lereng itu harus dari bawah perkuatannya. Jadi kita akan membentuk lereng kembali seperti semula. Ya perkuatannya sangat panjang, area penanganannya akhirnya lokasi ini diputuskan dibangun untuk pembangunan jembatan. Nah ini yang sering kita temuin, mungkin kalau di jalan tol, mungkin karena si geometrinya sudah tertentu, persyaratannya ketat ya, baik gradien, radius putarnya, ini ada berbeda. Kalau jalan nasional memang ada keterbatasan, kadang radius putar segala macam. Nah, eh, longsoran itu kadang sepelenya itu karena tata salur dan drainase saja. Jadi ada beberapa lokasi yang tipikal gitu. Kadang si cross drainnya itu tidak dipelihara. Padahal sebenarnya kalau seandainya dipelihara dengan kadang dengan modal cangkul saja ya. Mungkin pada saat hujan kita survei, modal cangkul dibersihin, di aliran air yang menyumbat cross drain itu tidak akan terjadi kelongsoran. Tapi begitu itu dibiarkan dan kadang tidak ada penghantar kembali saluran air itu ke bawah, akhirnya terjadi kelongsoran seperti ini. Jadi banyak kasus itu kelongsoran yang terjadi itu akibat tata salir airnya. Contoh ini outlet cross drain langsung menuju lereng sehingga kaki lerengnya mengalami kelembapan, basah, si kekuatannya nurun, akhirnya terjadi longsor. Ini juga terkait cross drainnya, outlet cross drainnya. Jadi dia pelan-pelan gitu itu langsung dihajar keseluruhan. Ini sama, ini karena ada bentang, makanya hati-hati begitu menutup saluran alam. Kalau yang di sini dia menimbun tanpa melihat kondisi saluran alam aslinya. Jadi kadang air itu kan nyari jalan. Jadi begitu dia ditutup dia akan gerus bawah gitu. Jadi longsoran-longsoran yang terjadi tipikal seperti ini ya terkait tata salur dan drainase. Begitu juga mungkin ada sifat dari material dari si timbunan atau material dari si lereng tersebut. Kalau di sini kan ada ini di lokasi NTT itu terkenal dengan sebutan Bobonaro Clay, itu mempunyai sifat ekspansif. Jadi apabila si salurnya tidak ada, ini Bobonaro Clay ini kita pernah lihat di survei di Mato Asin ya perbatasan timur-timur itu si drainasenya di pinggirnya itu sudah rusak dibiarkan. Jadi begitu dia kayak buat drainase baru saja dan kedalaman itu akibat dia tergerus air itu bisa sampai 3 meter. Yang ngegerusnya luar biasa. Ini sama karena ketiadaan drainase. Ini di lokasinya di Sulawesi Tengah. Nah, yang ini yang kemarin terjadi longsor di jalan tol ya, di Pali. Nah, ini nah, nggak ada. Ini karena gerusan dari kakinya. Jadi beberapa titik jalur air itu ada beberapa yang tertutup di bagian bawah hingga begitu sama seperti inilah. Jadi kalau kita tuh kadang perlu lerek tuh perkuatan kakinya sangat penting. Begitu kaki kita ibarat kita buat numpuk gitu ya. Itu tuh kegerus perlahan memang airnya cuman begitu dia ngebrok itu sekaligus gitu. Hingga terjadi kelongsoran yang di Cepali kemarin itu. Penangannya menggunakan solder pile ya kalau nggak salah kakinya diperkuat dengan tiang-tiang bor kemudian ditimbun kembali. Itu overview saja terkait si terkait lereng, longsoran lereng.
Ini kita kembali ke topik yang kedua, itu permasalahan tanah lunak. Nih, tanah lunak. Jadi kalau permasalahan tanah lunak itu apabila kita ngebangun jalan, konstruksi di atasnya itu dua. Yang satu terkait stabilitas dan yang kedua itu terkait penurunan. Nah, kalau secara sifat sendiri, konsistensi gitu, dia itu kita ngebagi dia menjadi untuk tanah lempung menjadi 6. Jadi sangat lunak, lunak, kemudian sedang, kemudian dia kaku, atau sangat kaku, kemudian menjadi keras. Nah, ini kalau dari apa? Dari visual atau dengan tangan sebenarnya kita juga bisa mengidentifikasinya. Jadi misal kalau kita ambil tanahnya terus kita remas gitu, kalau dia keluar sampai ke sela-sela jari, itu biasanya konsistensinya ada di sangat lunak. Tapi begitu kita mudah dia dibentuk dengan tangan, itu dia kelunak. Kemudian apakah gampang dibentuk dengan ibu jari, itu dia kesedang. Jadi nanti korelasinya tentu ke bagian tekniknya itu kita kalau penyelidikan lapangannya menggunakan sondir ataupun SPT dari hasil pemboran. Nah, kalau terkait CU-nya itu atau kuat tekannya itu ada di rankingannya, kalau KPA itu di bawah 12,5, 12,5 sampai 2,5, sedang 25 sampai 50, itu eh, sampai 50 sampai 100, itu secara kuat tekannya apabila kita mau masukkan di evaluasi, kuat tekan yang kita ambil rankingnya seperti tabel. Nah, kalau untuk acuan sendiri, PU itu sudah ngeluarin 4 eh, panduan geoteknik, dari panduan geoteknik 1, geoteknik 2, dan panduan geoteknik 3, dan sampai panduan geoteknik 4. Dan ada beberapa yang mungkin tahun ini atau tahun depan itu kita akan melakukan revisi dari panduan-panduan geoteknik yang sudah ada ini. Kemudian ada persyaratan geoteknik, ini merupakan baru ya di tahun 2017, ini kerjasama kita dengan HATI, eh, Lembaga Asosiasi Profesi, ada persyaratan perancangan geoteknik. Nah, untuk persyaratan dan spesifikasi bina marga sendiri, pekerjaan tanah yang harus diikutin, tanah galian. Jadi ada yang namanya, kalau di untuk perkerasan itu kita penilaiannya berdasarkan CBR ya. Lapangan 2% itu sudah tidak, untuk galian atau tanah lunak atau gambut itu sudah tidak bisa dipakai. Jadi harus dibuang seluruhnya atau bisa sebagian, kemudian digali sampai bawah elevasi tanah dasar sesuai dari perancangan tadi. Dan di bagian tabel pengujian yang disarankan itu ada SNI yang bisa kita pakai. Kemudian kalau apabila kita ada pekerjaan timbunan mungkin di atas tanah dasarnya bukan tanah lunak dan tanah gambut, jadi biasanya timbunan pilanya harus berbutir. Jadi bisa dipadatkan dan distabilasi. Jadi kalau untuk dari bahan timbunan sendiri, dia tidak boleh ada di klasifikasi A76 berdasarkan ASO atau CH. CH itu fat clay. Jadi CBR-nya sendiri harus direndam juga di bawah 6% setelah 4 hari. Nah, ini kadang yang apa? Saya ada beberapa ngambil contoh itu, eh, ada beberapa lokasi yang di mana dia pada saat tidak direndam atau kondisi normal CBR-nya bagus. Tapi begitu dia direndam atau mengalami eh, penetrasi air tadi, dia CBR-nya langsung drop. Tadi seperti yang tanah-tanah kayak tanah ekspansif, kemudian tanah yang mengandung tufa,
tufa itu yang biasanya kandungan mineral yang ada di dalam sini berupa kaolin, dan itu bisa dilihat kalau kita melakukan pengujian lebih lanjut terkait analisa mineraloginya. Kemudian ini juga spesies yang disarankan terkait dengan spesies geosintetik apabila kita akan menggunakannya pada saat melakukan bagian dari eh, konstruksi jalan. Nah, apabila kita akan ngebangun konstruksi jalan di atas tanah lunak tadi, ini adalah salah satu opsi-opsi yang bisa dilakukan. Ini tergantung permasalahan yang di lapangan. Jadi kalau seandainya apabila kita mengalami permasalahan terkait stability-nya, opsinya bisa membuat counterweight kanan kiri lateral berm, kemudian pembangunan bertahap. Jadi kalau tanah lunak itu kita tidak bisa, misal finish grade kita itu butuhnya di 3 meter, tapi tidak bisa kita ujuk-ujuk timbun 3 meter. Walaupun secara step memang harusnya kita per layer ya, per 30 gemburnya, kemudian dipadarkan per 25. Tapi begitu dia dia misal mencapai 1 meter, itu kadang kita harus biarkan dulu. Jadi si tanah dasarnya itu mengalami beban, begitu terjadi pembebanan, dia terjadi proses kan, airnya itu akan keluar dari pori-pori tanah, terjadi proses konsolidasi. Nah, dia akan menaikkan gain strength-nya dia dari si tanah. Jadi begitu dia relatif stabil, kemudian baru kita naikin dia secara bertahap bebannya. Karena untuk tanah lunak itu, kalau di atas 3 meter, kita sudah menyebutkan dia itu sebagai timbunan tinggi untuk tanah lunak ya. Karena hak kritis daripada saat pelaksanaan itu biasanya nggak jauh-jauh antara rankingnya antara 2 sampai 3. Lewat dari itu biasanya dia akan kolaps. Terjadi bearing capacity failure. Kemudian ada bisa penurunan tadi, embankment sisi tingginya, kalau bisa mungkin diturunkan, ataupun bisa menggunakan tadi light weight fill. Jadi itu semacam kayak timbunan ringan. Jadi ada beberapa macam teknologi seperti IPS atau teknologi timbunan ringan mortar busa. Itu tadi, karena kalau dihitung, begitu si timbunannya tadi kita kurang berat bebannya, jadi hak kritis itu kan biasanya, hak kritisnya itu kan misal 3, itu tapi dengan berat timbunan biasa, common fill. Common fill kan 1,8. Begitu kita kurangin si berat timbunannya misal menjadi 0,8, ada selisih 1 di sana. Jadi hak kritisnya tadi akan meningkat. Bisa jadi dia bukan jadi 3 meter, tapi mungkin 5 meter dia baru fail gitu. Itulah untuk pergantian timbunan biasa menjadi light weight fill atau timbunan ringan. Kemudian bisa juga kalau diganti di bawahnya stone column gitu. Nah, kalau Bapak untuk settlementnya itu yang panah-panah merah, dan diperhatikan beberapa opsi teknologi yang bisa dipakai seperti total replacement, atau yang bagian jeleknya itu diganti saja gitu. Kemudian diganti dengan material yang lebih baik. Dan kalau ada dua kombinasi tersebut, ada kita punya masalah problem stabilitas ataupun problem settlement terjadi, ya bisa saja digabungkan teknologi ini. Misal si stone column itu digabungkan dengan di atasnya ditambah dengan timbunan ringan. Bisa seperti itu. Nah, ini saya menerangkan terkait perbedaan antara timbunan dengan galian. Jadi di sini di bagian sebelah kiri itu berupa timbunan. Jadi pada saat kita melakukan penimbunan berarti kan beban bertambah ya. Kemudian si gaya yang bekerjakan juga bertambah, tapi terjadi proses tadi konsolidasi. Jadi pore pressure-nya itu akan berkurang seiring waktu. Time-nya kan di bawah. Nah,
Begitu si pore pressure-nya turun, maka shear strength-nya tadi akan naik. Dan shear strength naik, maka safety factor FS-nya itu akan menjadi lebih baik berdasarkan waktunya setelah selesai konstruksi. Maka itu tanah timbunan itu dia akan semakin stabil mengikuti waktu karena terjadi proses tadi. Jadi shear strength-nya dia meningkat gitu. Tapi begitu galian, dia kebalikannya. Begitu kita gali, load-nya kan kita hilangkan tuh. Kita gali tanahnya. Wah, stresnya dia naik tapi seiring waktu pore pressure-nya itu dia naik. Begitu pore pressure-nya naik si galian, dia si shear strength-nya akan menjadi turun. Nah, safety factor-nya secara waktunya dia akan semakin turun. Jadi kalau mungkin pada saat galian lama hujan gitu ya, ya pore pressure-nya naik. Kadang kalau apabila tidak terjadi ada perkuatan, jadi si galian itu semakin lama itu ya semakin sebenarnya safety faktornya dia akan semakin turun. Maka itu dalam analisa nanti biasanya kita melakukan analisa baik timbunan maupun si galian itu dalam jangka pada saat konstruksi dengan pada saat setelah konstruksi jangka panjang. Kemudian yang terkait tanah lunak tadi permasalahan yang tadi yang saya bilang tadi dua, penurunan dan stabilitasnya ini terjadi di penurunan settlement. Jadi ini biasanya terjadi di oprit jembatan, mungkin lokasi Kalimantan. Kalau di jalan tol kita itu yang saya keras banget tuh kan Jagan ya, yang awalnya dia putih semua kan itu kan beton ya, kemudian dia turun terus dia di blacktop ya, kalau nggak salah di blacktop, cuman sekarang kayaknya settle lagi gitu di sudut gitu. Semua di bagian-bagian opritnya kan, kalau kita nggak hati-hati kan kadang ngumpul gitu. Nah itu karena terjadi proses konsolidasi tadi. Dan di beberapa provinsi kayak Kalsel gitu ya, itu sama terjadi gini. Ada beberapa kasus yang kita lihat itu seperti yang di Bangka Belitung, Babel itu 60 cm di 1 tahun pertama. Padahal mereka sudah melakukan perkuatan menggunakan si cerucuk, cerucuk yang bisa digunakan di sana ya, cerucuk. Kemudian untuk menaikkan nilai stability-nya tadi, dia menggunakan geotekstil. Geotekstilnya 3 lapis. Cerucuk. Cuman secara stability dia nggak masalah, tidak terjadi kelongsoran atau failure. Tapi bebannya kan tetap sama. Nah, beban sama itu efeknya kemana? Ya ke penurunan tadi. Saya nggak tahu kalau di jalan tol kan mungkin ngikutin spek yang rada ini kan kalau di MDP kita itu penurunan yang ditoleransi itu kan 10 cm itu dalam 10 tahun. Jadi 1 tahun tuh rate-nya 1 cm. Nah, begitu di evaluasi awal itu tidak masuk, maka itu teknologi tadi yang opsi-opsi tadi ya masuk semua, baik pakai PVD, replacement tol Trans Sumatera itu kan macam-macam teknologinya. Dia PVD ada, PVD vakum ada, replacement juga ada. Karena tadi evaluasi awal settle-nya itu nggak masuk, walaupun ada beberapa lokasi yang settle itu yang jurus pamungkasnya biar settle-nya nggak terjadi ya akhirnya pakai paslab kan. Dia pendekatannya ke struktur. Nah, 60 cm yang tadi itu ya akhirnya eh, untuk maintenance-nya kan mereka akan biasanya overlay ya setelah setahun ya maintenance terus di overlay turun. Maka itu ada beberapa lokasi yang terutama di Jawa Timur yang tadi mereka eh, untuk penurunan ini setelah sekian tahun itu mereka ganti akhirnya daripada tambah beban terus tetap terjadi settle mereka ganti tanah existing itu mereka gali di opritnya kemudian dia ganti sama timbunan yang lebih ringan. Jadi ibaratnya mereka biasa menahan si tanah tadi 10 kilogram misal. Kemudian kita gantilah menjadi 5 gitu ya. Harapannya apa? Si tanah dasarnya tadi tidak akan terjadi penurunan kembali. Jadi replacementnya bukan replacement tanah dasar, tapi replacement terhadap timbunan existing. Jadi udah lu keberatan kayaknya 10 kilo,
turun turun terus kan. Nah, dikasih setengahnya nih 5 kilo. Jadi si beban tanah itu yang rendah gitu ya. Nah, itu ada kita juga coba melakukan verifikasi itu di Kedaton, itu betul-betul si oprit timbunan opritnya itu kita ganti. Dia ada jembatan kembar. Jadi yang satu kita ambil contoh, kita ganti, yang satunya itu kita biarkan. Nah, yang kita ganti itu dia tidak terjadi settle. Setelah 5 tahun kita lihat lagi, itu sudah tidak di overlay lagi. Tapi yang sebelahnya itu overlay aja. Jadi ketebalan lapisan aspalnya kelihatan tiap tahun itu tebal terus, nambah-nambah. Itu opsi salah satu opsinya pada saat terjadi penurunan di tanah yang sudah existing ya, kita bisa ganti. Nah, ini juga kalau hati-hati apabila oprit di pembangunan oprit atau abutmennya itu ada di tanah lunak. Slidingnya itu bukan hanya ke kanan kiri, tapi dia bisa terjadi juga secara memanjang, longitudinal ya. Memanjang itu posisi longnya, dia nekannya itu ya kadang perkuatannya kita kasih kanan kiri DPT ya, tapi dia bisa juga menekan ke bagian depan abutmen kita. Karena ingat tanah dasar di sini adalah tanah lunak. Jadi pada saat dia terjadi beban di atas, dia kan 3 dimensi kanan kiri belakang depan kan, karena si tinggi timbunnya pasti ada di bawah abutmen yang paling tinggi, dia biasanya akan lari ke depan. Dan apabila tidak ada perkuatan di sana, itu kadang abutmen kita bisa bisa geser gitu, failure gitu, longsor. Istilahnya itu apa ya, patah pinggang ya, kadang gesernya pelan-pelan. Karena di saya pernah ke tol Trans Sumatera itu kayak gitu juga, cuman sempat kedeteksi awal. Akhirnya si timbunannya itu digali semua, di bawahnya dikasih perkuatan. Jadi si bebannya itu dikasih apa, geotekstil, kemudian dikasih, jadi si bebannya dipaksa dia bekerjanya atas bawah, bungkus gitu. Jadi kadang antara si girder sama si apa makin lama makin mendekat kan. Kalau itu tidak cepat itu bisa failure, terjadi longsornya di bagian bawah. Nah, ini contoh si abutmennya kedorong ya, karena terkait timbunan oprit yang bekerja ini kan patah pinggang, jadi dia begini kan ya, di bawahnya dihajar gitu, terus dia gini, jadi rebah gitu. Nah, ini lokasi Pulau Nias, dan ini juga sama lokasinya, biasanya yang tanah-tanah lunak itu adalah di area Kalimantan, Sumatera itu di bagian Jambi, mungkin ya Sumsel, ini Ambarawa. Karena kita itu kan kalau ngebangun kan biasanya abutmen dulu, abutmen baru naik si opritnya timbunan ya. Ini Palembang Indralaya, contoh-contoh lokasi longsoran yang terjadi akibat di tanah lunak. Ini juga Tanjung Api-Api, Banjarmasin sama Kalsel. Nah, yang Tanjung Api-Api itu sama. Jadi dia si ruasan antara Palembang sampai Pelabuhan Tanjung Api-Api itu kan tanah lunak. Itu si awalnya perkasnya berupa rigid pavement, dan tahun ada beberapa ruas yang rusak. Dan kemarin di 2020 sama 2020 dan 2021 mereka melakukan replacement timbunan. Jadi mereka sama ganti dengan material timbunan ringan. Jadi gali sampai beberapa tipe zona itu digali sampai ke dalam 1,2 meter. Terus tanah timbunannya diganti, replace gitu. Sampai kondisinya sampai 2 tahun ini relatif bagus. Dan itu juga Jambi juga seperti itu. Jadi totalnya ya gimana? Pak Priyo ya? Hmm? Gimana? Hmm? Contoh materialnya. Nah, ada nggak ya? Saya split.
Ini majunya ke depan ini, Mas Priyo. Nah, ini. Nah, ini ada beberapa contoh. Nah, ini contoh IPS ya. Kalau yang di bawah itu IPS, dia semacam kayak foam kalau kita ditutupin TV itu apa sih? Foam ya. Yang untuk TV, kalau kardus-kardus itu kan yang putih. Nah, itu styrofoam. Nah, itu. Seperti ini juga bisa. Tapi ada yang eh, pembuatannya berupa in situ juga ada. Jadi campuran antara semen, kemudian pasir, tanpa agregat ya. Agregatnya hanya agregat halus. Kemudian dicampur busa. Sama kayak buat hebel lah. Hebel cuman dia hebel kan cuman dicetak gitu ya. Kalau yang ini kadang bisa in situ. Jadi kalau di spek Bina Marga itu kita ada namanya spek timbunan dengan mortar busa interim yang dikeluarkan di tahun 2017. Sebagian tol ada lokasi yang tol Trans Sumatera juga pakai itu. Kemudian yang Tanjung Api-Api itu juga menggunakan timbunan dengan mortar busa tadi. Jambi juga ada. Jadi kalau di total itu ada hampir 46 sampai 50 lokasi yang menggunakan timbunan dengan mortar busa itu. Nah, density-nya itu larinya tadi ke density-nya. Jadi pada saat kering itu dibatasin boleh hanya 0,8 ton per meter kubiknya. Jadi kalau kita sama tanah ya berarti kan 1,8 ya dry, 1,8 ton ya per meter. Ini 0,8. Jadi ada selisih satu di sana. Itu contoh material yang bisa digunakan. Jadi ya tadi berharapnya tadi di beban yang bekerja yang biasanya ditahan sama tanah itu 1,8, tapi begitu dia diganti dengan 0,8, yaitu settle-nya berharapnya tidak terjadi lagi. Saya balik lagi. Ini saya dipesanin tadi kalau yang nanya dikasih nilai kan, Pak Priyo. Pak Priyo absen nomor berapa Pak? 23. Lanjut ya. Ini contoh-contoh kegagalan bangunan kecelakaan konstruksi. Yang ini ada yang tahu lokasi di mana? Ini yang di Surabaya. Ya, ini Surabaya yang brek ya semalam itu ya langsung roboh. Yang ini geoteknik terkait yang fondasi longsor ini itu failure bearing capacity failure tentu saja. Ini contoh di tol Padalarang Cileunyi. Jadi kalau kita compare dia ke hasil sondir ya, ini ini kelihatan. Mungkin kalau teman-teman nanti ada pemeriksaan penyelidikan lapangan yang luarannya berupa grafik sondir. Jadi untuk mendeteksi kalau permasalahan yang dihadapin kita adalah tanah lunak, mungkin bisa lihat aja di grafiknya. Nanti ada nilai di bagian atas ini kan QC-nya ada tekanan konusnya. Itu kalau dia di bawah 10 nilainya, berarti
kita masalahnya berhadapan dengan tanah lunak. Rule of thumb-nya begitu. Jadi kalau dilihat di sini 19 meter ya si tanah lunaknya kedalaman. Ini Semarang, lapisan lunak sampai 25. Jadi kalau Semarang itu yang jalan tol itu ya, Semarang Demak ya, itu kan menggunakan teknologi matras bambu kan, digabung sama PVD, itu kan kedalaman tanah lunaknya sampai di 40 meter. Jadi konstruksinya tuh seingat saya itu di split sampai 7 tahap dan dan sekarang itu posisinya lagi trial embankment. Jadi baru trial timbunan saja. Hmm. Ya. Nah, itu kalau itu tergantung Bu Nur, Mbak Nur. Jadi kan sebenarnya lensa itu akan kita ketahui dari hasil penyelidikan lapangan ya. Baik itu kalau sondir juga kalau lensanya betul-betul keras, sekarang sondir nggak bisa tembus. Nah, kadang itu kita mendeteksi itu mengharuskan beberapa lokasi kita menggunakan at least ada titik penyelidikan berupa yang pemboran ya, pemboran. Pemboran itu ya FPT tadi karena dia yang bisa menembus lensa tadi. Biasanya permasalahan ini kan timbul kalau di lapangan itu apabila kita menggunakan si konstruksi kita berupa file slab, umumnya seperti itu. Nah, begitu file slab itu kan kalau si apa si data tanah kita tadi begitu SPT 60 berhenti, kadang menyesatkan itu juga. Kadang 2 SPT dia berhenti gitu. SPT itu kan biasanya ranking antara SPT itu per 2 meter kan. Misal ke dalam 24 SPT, kemudian ke dalam 26 di SPT lagi. Dia dapat 60, kadang berhenti gitu. Maka itu kadang kita minta SPT itu diberhentikan itu setelah 4 kali minimal. Biasanya 3. Teman kalau di kita biasanya kita minta 4 kali. Karena kenapa? Karena begitu 4 kali berarti kedalaman ketebalan kalau seandainya itu lensa kita mendapatkan 6 meter kan si ketebalan tanah tadi. Nah karena kejadiannya lensanya itu SPT-nya cuman 2 kali berhenti berarti kan cuma 2 meter. Begitu diajar misal pakai spoon file gitu ya, lab itu tembus. Begitu ke dalamnya masih loss juga gitu loh. Akhirnya kan ke cost-nya kan kedalamannya itu kan luar biasa dikalinya itu kan. Bisa saja yang awalnya 30 di perencanaan akhirnya bisa sampai mungkin 40. Nah, kadang over budgetnya di sana karena ada beberapa lokasi yang seperti itu. Karena kita berhadapan kadang yang ada lokasi yang Kalimantan Barat itu seperti itu, pas lab semua. Tapi begitu di final setnya nggak semuanya nggak masuk, final setnya nggak masuk. Akhirnya untuk lensa penanganan seperti bisa saja diperdalam kembali, dapat juga situnya nggak dapat si final setnya diperdalam, akhirnya bisa menggunakan si tahanan selimutnya, friksinya. Kadang seperti itu. Memang kalau terkait sama lensa di permukaan itu kalau teknologi tadi sebenarnya masuknya kita lihat dulu kedalaman si tanah lunaknya berapa. Tanah lunaknya misal kalau 2 meter, 3 meter sampai 3 meter ya udah kita ganti aja, replacement saja. Itu terkait kos. Cuman kalau sudah sampai dalam banget mungkin dari 4 ke 5 mungkin kita bisa kayak tadi kayak menggunakan tiang ya. Tiang sama tadi kalau seandainya lensa kalau mini file itu kan paling di 6 meter kan, di 7 meter kita belum bisa menggunakan opsi tadi. Memang kalau terkait lensa tadi ya tergantung sih Bu. Kalau seandainya sudah dalam banget ya itu pasti opsinya pasti kalau hanya timbunan sekian meter otomatis lensa tidak akan berpengaruh kok dong. Tapi begitu lensa itu berpengaruh biasanya apabila penanganan kita di sana itu berupa file slab itu tadi. Masalahnya di sana biasanya. Yang biasanya tambah nggak tambah tiang begitu di grup itu di grup oh ya mau nggak mau
perubahan desain biasanya. Jadi kadang dia adendum dari volume kuantiti, di grup itu dihitung si beban bekerja berapa, kalau terus ditambah tiang, tambah tiangnya berapa untuk mencapai daya dukung rencana tadi. Seperti itu. Cuman kalau kita bicara hanya ketimbunannya saja, ya otomatis kita kan hanya bicara daya dukung bawah kan, kita tidak mengganggu lensanya kan. Itu beda-beda ini, beda apa? Beda prinsip itunya penanganannya. Tuh. Lagi Bu. Nah ini tahap-tahapannya untuk penanganan tanah lunak terkait kondisi tanah dan permasalahan. Kita biasanya preliminary apa survei kunjungan awal, kemudian melakukan penyelidikan tanah detail baik lapangan maupun laboratorium, kemudian melakukan analisa evaluasi terkait tadi stabilitas dan penurunan, masalahnya cuma dua tadi, kemudian pemilihan metode penanganan sampai pelaksanaan fungsi penanganan, monitoring dan evaluasi kinerja. Ya. Hmm. Hmm. Ini setelah bangunan jadi, ya. Oke. Kalau setelah kalau di awal itu jelas ya pada saat masa konstruksi itu sebenarnya kita ada yang namanya instrumentasi. Jadi instrumentasi yang dipasang itu biasanya settlement plate, kemudian piezometer. Nah, settlement plate itu biasanya dia gini, settlement itu dipasang di bawah timbunan. Di bawah timbunan dipasang, kemudian naik ya. Nah, begitu si terjadi beban tadi, si settlement tadi akan turun. Nah, itu yang dibaca di bagian permukaan di ujungnya tadi. Itu settlement plate pada saat masa konstruksi ya. Nah, itu biasanya akan dikomparasi dengan perencanaan. Misal perencanaan dia akan melihat setelah sekian bulan turun sekian senti, settlement plate-nya realnya berapa, itu dibandingkan. Kemudian yang ada namanya piezometer. Piezometer itu melihat tekanan pori airnya. Jadi apabila dia dalam angka tertentu sesuai tadi compare-nya tetap ke si perencanaan. Itu pada saat masa konstruksi. Jadi pada saat dia naik kadang bisa aja di adjust si engineer-nya ini berhenti dulu karena bahaya gitu karena lihat tadi settlement sama piezometernya karena air porinya naik atau tidak. Nah, kalau untuk setelah selesai sebenarnya kita udah aware ya kalau lokasi kita itu ada permasalahan tanah lunak. Ini kalau bicara jalan Bu ya, bicara jalan. Nah, tapi kalau di permukaan biasanya itu si settle-nya tuh nggak terjadi ujuk-ujuk apa ya, ujuk-ujuk fail, tapi biasanya ada proses. Jadi seperti tadi penurunan, kadang penurunannya terlihat pada saat pertama di operate ya, di operate itu terlihat. Jadi pada saat sekian tahun gitu ya, yang gujruk, gujruk gitu, apa ya istilahnya gujruk itu bahasa Jermannya apa ya? Mudun, nah turun itu terlihat. Jadi sebenarnya kita bisa masuk di sana. Bisa masuk dalam artian ya kita bisa pasang instrumentasi di situ. Kalau instrumentasi tidak terpasang, kita bisa baca permukaannya saja. Permukaannya saja. Permukaan dalam arti ini, kita semacam kayak membuat titik patok di permukaan, mungkin bisa pakai paku gitu ya, kemudian dipilok, kemudian kita menggunakan bisa menggunakan TS atau water parts untuk melihat. Dan biasanya si tanda-tandanya itu kalau terjadi fail itu nggak langsung, tapi dia akan terjadi retak dulu, retak, pelan. Nah, itu kalau nggak segera di treatment itu biasanya dibiarkan treatment tidak, nah itu baru terjadi turun. Begitu juga di gedung, karena beberapa kita sempat diminta
dimintakan pembacaan instrumentasi gitu ya, terutama pada saat apabila gedung tinggi, kemudian di sampingnya ada pembangunan gedung baru. Sebenarnya sih udah aware kan lokasi itu gitu ya. Pada saat dia melakukan penggalian di bagian untuk fondasinya, untuk bangunan store bawahnya, itu sebenarnya di bagian samping gedung-gedung kelihatan apabila terjadi tanda-tanda keretakan segala macam, biasanya instrumentasi akan masuk di sana. Jadi seperti itu. Harus ada tanda-tandanya dulu biasanya, Bu. Tidak tidak serta-merta ya. Kalau yang Surabaya tadi kan pada saat itu lagi ada konstruksi pembangunan kan, kenapa dia runtuh gitu. Hmm. Ada beberapa. Heeh. Jadi ini kalau kalau kita terkait timbunan, dia lebih kita sudah bisa prediksi hak kritis berapa, dia akan runtuh berapa, instrumen kita masuk. Tapi ada beberapa lokasi yang memang kondisi geologinya. Jadi di timbunan seberapa itu memang kondisi geologinya seperti itu. Jadi dia ibaratnya tuh kalau orang geologinya itu bilang material debris, lokasi itu sebenarnya longsoran lama. Longsoran lama gitu ya, kemudian dibangun. Jadi begitu kadang begitu bangun dia berupa tanah timunan itu kan nambah beban. Nah, kadang nggak terbacanya di sana. Seperti mungkin Sumedau ya, ada dua lokasi, itu kan longsornya besar banget. Itu sih itu terkait struktur geologinya. Itu dulunya longsoran lama, kemudian ditimbun, timbunnya sampai 34 meter kan, Bu. Kakinya tuh si si tiang bornya itu udah sampai ke dalam 35 loh. Udah dalam. Nah, itu longsornya masih di bawah. Jadi ditambah jadi sampai 50 kalau saya nggak salah itu. Luasnya itu udah 35 loh, Bu, diameternya tuh si tiang bornya ya. Jadi ada memang beberapa kondisi geologi seperti yang Tomo yang saya bilang Jawa Barat ya. Mungkin yang Cipularang gitu ya. Cipularang yang KM 100 ya. Yang jembatan itu. Kemudian yang kalau Semarang Bawen itu yang Penggaron. Cuman itu salah satu itu sebenarnya kalau orang geologi lihat, orang geologi ini matanya mata elang kalau terkait itu biasanya. Jadi begitu dia lihat tampak atas gitu ya, kontur ini kalau dia udah terlatih ini, dia udah bisa tahu kalau itu lokasi itu merupakan lokasi debris atau longsoran yang lama. Bangunan belum ada. Nah, biasa akan diperjelas lagi kalau mungkin kayak mengambil peta dari lidar gitu ya. Dan itu biasanya yang tidak ketahuan itu apabila si longsorannya itu dia berupa regional, jadi cakupannya luas. Jadi kalau dia lokal-lokal saja biasanya permukaan gitu ya. Tapi begitu yang tidak kedeteksi itu biasanya longsoran yang bersifat regional, yang besar. Apalagi ada kehadiran tadi material yang clay shell tadi. Clay shell ini saya awal masuk PU dulu ditugasin sempat 3 bulan itu monitoring inclinometer, Bu. Inclinometer tahu nggak? Yang untuk lihat defleksi itu ya, itu 3 titik gitu. Itu si ruang si si bidang longsornya itu bukan satu, tapi bisa tiga lapis itu. Dia kayak berlapis-lapis gitu. Jadi bidang longsor itu kalau saya infokan itu kadang dia memang terbentuk dari kondisi geologinya, di material tanahnya dia tuh licin gitu. Bagian antara bidang yang longsor sama bagian bawahnya itu ada perbedaan gitu. Materialnya licin, emang terbentuk alami. Nah, kadang yang bentuknya regional didukung dengan kondisi material yang kadang lokasi-lokasi itu yang tidak terdeteksi dari awal. Maka itu begitu semuanya terbangun, terjadi longsor gede ya kayak Menggaron gitu-gitu kan. Kosnya kan luar biasa kita ngebangun kayak wall gitu kan untuk menahan si masa longsoran tadi kan udah besar kalau regional udah besar aja. Paling itu Rosmah kalau yang tidak terdeteksi itu biasanya dia bentuknya regional dan besar. Kadang kita miss di sana. Nah ini yang tadi penyelidikan apa saja yang bisa dilakukan.
Ya penanganannya kita menggunakan tiang bor juga. Jadi biasanya utamanya biasanya setelah terjadi itu kan retak kan. Itu kalau diperhatikan Penggaron itu awal saya survei ke sana itu siapa tuh markah jalan bagian pinggir itu tuh betul-betul misah loh. Geser gitu dia ya. Kelihatan geser ya. Nah, salah satunya ditanganin karena satu ini saya bilang ada kos politisnya juga kan Bu. Seandainya kita ngebangun di lokasi yang berbeda ini jembatan mau apa? Kan ada ibaratnya ada pertimbangan teknis, ada pertimbangan kos politis kan kosnya. Sama kayak Cipularang KM 100 itu kan kalau ngebangun kan paling ya sama saja sebenarnya biaya ngebangun jembatan baru sama biaya untuk menakan itu biasanya sama besarnya sama gitu. Cuman ada kos sosial yang harus ditanggung kalau kita ngebangun baru. Nah, penanganannya biasanya menggunakan tiang bor tadi. Biasanya instrumen masuk dulu nih, pasang instrumen beberapa titik yang Kino tadi untuk memastikan bidang gelincirnya ada di kedalaman berapa. Jadi kita tahu massa yang bergerak itu seberapa besar. Nah, tiang bornya tadi rule of thumb-nya biasanya yang kita pakai apabila kita menggunakan si bidang gelincirnya misal di kedalaman 10, ya bisa saja si itu kali duanya biasanya. Jadi kita tiang bornya di 20 meter. Jadi setengah-setengahnya. Minimal sih 0,7 lah kalau kita bicara rule of thumb-nya ya. Dan yang kayak Penggaron itu juga saya lupa-lupa ingat sih bidang gelincirnya tuh di kedalaman berapa itu. Di atas 20 Bu. Saya nggak salah Bu. Ya kebayangkan tiang bornya kan 40, 50 meter gitu Bu. Ya kayak ngebangun wall aja. Jadi kita ngelindungin fondasi kita. Dibangun dinding gitu ya. Bisa. Cuman ya costnya mahal. Jadi satu titik bor tuh itu Innova lah lebih kali ya. Jadi biaya sama biaya bangun jembatan baru sebenarnya lebih ini. Cuman kan ada ya itu tadi non teknisnya Bu ya. Nah,